Di malam 17 Agustus ya 2026 yang saya kira besok mungkin sebagian besar dari kita akan kita ikut dalam upacara formal, upacara bendera ya, perayaan rasa syukur kemerdekaan bangsa negara kita, dan bukan kebetulan bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal tahun 1448 Hijriah. Nah, ini izinkan saya menyinggung mengenai realitas kemerdekaan, realitas penjajahan, karena sesungguhnya ini masih sangat relevan ya dengan kondisi kita, juga sangat relevan untuk hikmat kita dalam thorikoh ini. Kalau kita melihat sejarah umat manusia di masa-masa yang lampau, termasuk ketika terbentukan masyarakat-masyarakat kecil yang sederhana, sesungguhnya apa yang kita sebut sekarang ini sebagai penjajahan atau kolonialisme, atau ada istilah lain juga imperialisme, itu selalu terjadi, selalu ada gitu ya. Bahkan di dalam Al-Quran juga ada banyak sekali ayat-ayat yang baik secara langsung maupun secara implisit menyaksikan atau merecord ya realitas di mana sebagian manusia yang biasanya jumlahnya kecil itu memiliki kekuasaan, memiliki sumber daya politik, sumber daya ekonomi, sumber daya pengetahuan untuk menguasai kelompok manusia yang lain yang biasanya jumlahnya jauh lebih besar. Nah, ini ada kisah-kisah Nabi Musa yang berulang-ulang cukup sering, di mana Bani Israel itu ada dalam penjajahan atau kolonialisme eh, Fir'aun ya di kawasan kalau sekarang Mesir. Kemudian ada kisah sebelumnya, eh, termasuk ada beberapa nabi seperti Nabi Yusuf yang pernah juga diperlakukan sebagai budak, Nabi Zakaria, Nabi Yahya yang secara langsung dan tidak terlibat dalam realitas perbudakan, juga Nabi Isa. Bahkan Rasulullah SAW itu juga di diberi mandat, diberi risalah dalam situasi di mana perbudakan masih sangat kuat ya. Memang beliau bukan seorang budak karena memang berangkat dari, bisa dibilang bangsawan ya, Bani Hasyim itu bangsawan tetapi tidak berkuasa benar gitu ya. Artinya secara strata sosial Bani Hasyim itu stratanya tinggi. Namun keluarga Bani Hasyim Rasulullah itu tidak memiliki aset atau sumber daya ekonomi yang bisa secara penuh menguasai banyak orang. Banyak di kalangan pengikut-pengikut awal, para muslim awal itu adalah para budak ya. Demikian juga ke bangsa kita, bangsa Indonesia ini, pengalaman perbudakan yang paling tercatat panjang ya dengan Belanda, hampir lebih dari 300 tahun. Dan saat itu juga bersamaan dengan meluasnya kolonialisme di hampir seluruh belahan dunia. Di India ya, India juga itu hampir 4 abad dikuasai oleh Inggris, oleh UK. Kemudian Mesir dan sebagian Afrika dikuasai oleh Prancis. Kemudian dataran Amerika Selatan banyak dikuasai oleh Spanyol dan Portugis ya. Yang bangsa penjajah ini secara mereka jumlahnya sedikit. Jadi memang cukup ironis kalau kita melihat misalkan Belanda itu secara wilayah dan secara penduduk jauh lebih sedikit dari bangsa kita. Tetapi mereka memiliki kekuasaan ya, terutama militer, di mana-mana namanya penjajah, kolonialisme itu selalu didukung oleh militer. Nah, apakah setelah kemerdekaan yang diberikan Allah 80 tahun yang lalu itu mengakhiri
riwayat atau realitas penjajahan di dunia ini, termasuk yang kita alami saat di Indonesia saat ini. Ini pertanyaannya seperti apakah sebenarnya kita itu masih merdeka nggak sih ya gitu kan? Nah, ada banyak penjelasan sebenarnya ya bahwa penjajahan atau kolonialisme itu sebenarnya tidak benar-benar hilang ya, karena berganti bentuk ya, berganti rupa. Dan eh, ini juga sejalan dengan evolusi penjajahan di dalam sejarah umat manusia dari dulu yang penuh menggunakan militer ya, paksaan, ancaman, kemudian melibatkan kekuatan ekonomi, masa-masa kolonialisme misalkan. Kemudian saat ini penjajahan itu banyak melibatkan teknologi, pengetahuan, dan sistem industri ya. Jadi dan semakin tersamar. Jadi kalau dulu namanya orang yang dijajah, dibudak itu benar-benar tidak ada harganya ya seperti hewan ternak. Nah, semakin maju peradaban, maka namanya budak itu semakin lama semakin mendapat perhatian, kesehatan gitu ya. Sampai di masa Rasulullah, misalkan, meskipun sistem perbudakan itu tidak bisa dihilangkan karena begitu mendalam, namun Al-Quran berulang-ulang mendorong manusia, umat Islam terutama, untuk melakukan perubahan ya dengan membebaskan budak-budak ini, terutama di surat Al-Balad misalkan kalau kita lihat Al-Quran menggambarkan pembebasan budak itu sebagai akobah. Akobah itu jalan yang mendaki lagi sukar ya. Jadi bukan langkah yang mudah, bukan langkah yang ringan dilakukan karena dia melawan arus, melawan sistem, melawan struktur yang sudah ribuan tahun mapan gitu ya. Nah, ini Allah berikan tantangan. Tidakkah kami berikan jalan mereka, dua jalan kebaikan dan keburukan? Mengapa mereka tidak menempuh jalan kebaikan yang mendaki lagi sukar? Apakah Wama adraka ma aqobah? Fakuro kobah. Salah satunya yang pertama kali disebut dalam surat Al-Balad itu adalah membebaskan budak gitu ya. Nah, jadi tidak merubah sistem perbudakan tapi membebaskan perbudakan. Di dalam mankobah yang lain juga Tuan Syekh itu tiap tahun membebaskan perbudakan juga ya. Jadi ini salah satu semacam amaliyah begitu ya, yang digambarkan sebagai tidak mudah. Nah, itu menunjukkan bahwa semakin ke sini para budak itu semakin diakui. Dan sekarang kita tinggal di masa di kehidupan di mana seolah-olah derajat umat manusia semuanya itu sama gitu di depan hukum, di depan negara gitu ya. Namun secara ekonomi, secara politik, secara militer, dan secara peradaban, kita tidak bisa mungkiri adanya ketimpangan, adanya kesenjangan, atau dalam bahasa teori sosial itu ada kelas sosial di mana ada masyarakat yang memang ya secara teori dia boleh punya benda, boleh punya tanah, boleh punya rumah, boleh bekerja, boleh kaya juga. Namun pada kenyataannya mereka tidak bisa, cari kerja susah, beli rumah susah gitu ya, cari makan juga susah. Ada orang-orang yang seolah-olah punya hak yang sama, tapi karena struktur ekonomi yang timpang, mereka dimudahkan ya, nggak kerja aja dapat uang banyak misalkan ya. Itu banyak terjadi. Atau ada orang-orang yang sudah sangat super kaya, kita menyebutnya sekarang para bilioner itu ya. Dan mereka tidak peduli pada orang-orang lain, yang mereka pedulikan ya uang mereka bertambah banyak gitu ya. Atau inilah kita sebut dengan sistem kapitalis. Jadi dan ini sebenarnya bentuk perbudakan yang baru gitu ya, di mana ada hukum atau ada norma di mana manusia itu dianggap setara, ya, liberal ya, individu ya, orang punya hak untuk bekerja, untuk sekolah, untuk punya barang-barang. Tetapi secara struktur kenyataannya tidak semudah itu gitu kan. Atau bahkan
eh, kelompok-kelompok manusia yang punya tanah air sendiri itu tidak dimungkinkan seperti yang terjadi di Palestina, di Gaza misalkan ya mereka udah eh, ratusan tahun tinggal di sana, kemudian atas nama agama, atas nama politik, tiba-tiba datang Zionis Israel mengklaim ini tanah dijanjikan Tuhan oleh kita, buat kita loh. Kamu cuma numpang begitu ya. Nah, karena mereka itu ngomongnya begitu, tapi mereka punya sistem ekonomi yang sangat kuat, perusahaan-perusahaan internasional yang besar, termasuk kita sebagian besar Muslim itu memanfaatkannya gitu ya. Mereka bisa ngomong seenaknya gitu ya. Kemudian melobi kekuatan-kekuatan politik di negara-negara adidaya di Amerika. Ini sekarang terjadi banyak konflik ya, uang Israel masuk ke Amerika itu. Nggak tahu masuk Indonesia juga ya. Nah, itu model penjajahan baru yang kita lihat sangat nyata itu di Gaza. Tetapi ada banyak bentuk juga penjajahan kolonialisme yang sebenarnya kita itu terjajah, tapi kita tidak sadar. Nah, ada beberapa pengamat yang menjelaskan penjajahan sekarang itu salah satu bentuknya adalah konsumerisme. Jadi dorongan kita untuk belanja, untuk memutar uang, untuk beli, untuk pay, untuk transfer, untuk menyimpan atau membayar uang di banyak platform itu sebenarnya adalah bentuk mekanisme penjajahan baru. Dan penjajahan ini jauh lebih sukar kita atasi karena kita menikmatinya, ya kan? Dan kita seolah-olah bagian dari ini cara hidup zaman sekarang, seolah-olah tidak ada cara lain untuk hidup gitu ya. Dan sebenarnya model seperti ini atau sistem ini itu menempatkan jutaan umat manusia individu yang meskipun mereka seolah-olah terlatih, bisa kerja, punya skill ini dan itu, tapi kehidupan mereka itu menjalankan roda sistem di mana sesungguhnya hanya orang-orang tertentu yang diuntungkan gitu ya. Termasuk misalkan dengan tunjangan teknologi. Kalau kita melihat siapa sih yang paling diuntungkan dengan teknologi, misalkan ya orang-orang atau kelompok mereka yang punya kemampuan untuk memproduksi teknologi. Misalkan kayak Zoom ini ya, kita kan konsumen aja nih. Nanti Zoom ada update, kita nggak bisa nolak. Nanti Zoom meminta perangkat yang lebih kuat, dan kita harus membelinya, kita nggak bisa nolak juga. Atau di sosmed, sekarang ini begitu gencar promosi AI dengan berbagai macam versi ya, itu juga bentuk teknologi yang sama. Ada istilah yang belakangan itu cukup sering muncul disebut dengan technoloord. Technoloord itu tuan tanah teknologi itu orang-orang yang super kaya dan mereka punya kendali terhadap produksi teknologi itu ya. Orang-orang kayak Bill Gates, kayak siapa lagi Altman yang menguasai OpenAI, kemudian orang-orang kayak Mark Zuckerberg ini. Dan mereka punya power untuk mengendalikan kemana arah teknologi. Tanpa kita konsumen itu punya kuasa gitu ya untuk mengendalikan. Nah sekarang kita sudah sangat sulit untuk menjalankan kehidupan kita tanpa internet, tanpa sosmed gitu ya. Termasuk misalkan saya kerja di kampus, itu sepenuhnya semua informasi yang kita punya itu platformnya digital semua gitu ya. Mau tidak mau gitu ya. Sehingga ini membuat kalau sistemnya berganti, sistemnya diupdate ya mau tidak mau kita beradaptasi. Nanti ini diganti ada model aplikasi baru, ada Windows ini baru gitu ya. Nah, sebagai user kita tidak punya kontrol ya. Nah, sebenarnya dengan alasan memudahkan. Nah, tetapi sesungguhnya itu bentuk mekanisme kontrol satu kelompok manusia terhadap kelompok yang lain. Gitu ya. Jadi penjajahan atau kolonialisme pada hakikatnya adalah keadaan di mana sekelompok orang itu memiliki kekuasaan lebih besar terhadap orang lain gitu ya, sehingga dia bisa mengendalikan bukan hanya perilaku orang-orang yang dia kuasai itu, tapi juga cara berpikirnya, cara merasanya, orientasi hidupnya, bahkan bentuk-bentuk kesenangannya itu sampai semendalam itu bentuk kekuasaan itu. Nah, inilah bentuk kekuasaan dan kekuasaan itu
bukan hanya bekerja seperti masa lalu ya dengan kekuatan militer. Budaknya ditakut-takuti misalkan, kita sekarang misalkan tidak diancam dengan senjata, meskipun tetap ada ancaman itu juga ya, tapi dikendalikan oleh sistem ekonomi, sistem pengetahuan, dan teknologi gitu ya. Itulah kenapa ada banyak negara-negara yang berusaha membuat kemandirian teknologi ya, seperti Cina sekarang sangat maju, mereka melepaskan diri dari hegemoni Eropa, hegemoni Amerika dengan memproduksi pengetahuannya sendiri. Nah, di Indonesia ini agak susah ya, karena kadang kita punya ide-ide baru itu sudah dibully ya, sudah tidak dimungkinkan lagi, sehingga seolah-olah secara teknologi dan secara pengetahuan kita tetap terikat ya. Misalkan dari sejak rezim sebelumnya Pak Jokowi, pemerintah gembar-gembor soal swasembada pangan gitu ya. Ketika petani kita itu pada dasarnya punya kapasitas untuk memproduksi beras yang cukup untuk kehidupan seluruh masyarakat di Indonesia ini, tetapi kebijakan politik luar negeri kita malah impor beras dari Amerika misalkan ya. Jadi sama aja gitu ya, karena ada tekanan ekonomi gitu. Nah, ini adalah bentuk penjajahan versi sekarang ya. Nah, jadi yang kita rayakan besok tanggal 17 itu adalah pengalaman penderesan masa lalu sebenarnya. Tanpa kesadaran bahwa sesungguhnya kita sekarang ini nggak benar merdeka juga gitu ya. Nah, lalu apa hubungannya dengan Torikoh ini? Di Torikoh ini kita diajarkan ada satu aspek dalam diri kita yang tidak boleh dikuasai orang lain gitu ya. Boleh tindakan kita dikuasai orang lain, boleh perilaku kita dikuasai orang lain, tapi ada satu hal yang tidak boleh, dan itu menjadi kunci kebebasan kita, yaitu hati kita, kolbu kita. Selama kita hanya bergantung, selama kita hanya fokus kepada Allah saja, sesungguhnya disitulah sumber kemerdekaan sesungguhnya ya. Dan dari situ menjadi harkat dasar di mana kita bisa menentukan otonomi kita di hadapan manusia. Meskipun secara ekonomi kita lemah, meskipun secara politik kita lemah. Nah, ini banyak contoh di zaman Rasulullah itu. Masa Rasulullah bukan satu kelompok umat yang punya kekuatan politik yang kuat atau para ekonomi yang kuat ya. Tidak, tapi iman yang kuat. Nah, ini yang kita diajarkan untuk terus kita otonom ya. Jadi Torikoh ini sebenarnya mengajarkan kita untuk menjadi manusia-manusia yang merdeka. Dan Abah mengajarkan kita untuk mensyukuri kemerdekaan ini nggak cuma tanggal 17 Agustus ya. Setiap hari kita merayakannya. Setiap saat kita bersyukur atas otonomi yang Allah berikan kepada kita, yang hanya bisa dengan satu cara yang kita bisa tempuh, yaitu dengan berzikir, dengan memegang tali Allah yang kuat. Wa'tasimu bihablillah. Karena hanya di itu kita hanya bergantung, hanya terikat, hanya tunduk pada Allah saja. Segala sesuatu yang selain Allah kita tidak tunduk. Dan kalau kita kembali kepada surat Al-Balad tadi, sesungguhnya tetap apa yang kita lakukan itu adalah jalan yang mendaki lagi sukar gitu ya. Ini hanya jalan yang diberikan atau diinspirasikan pada orang-orang yang memang dipilih oleh Allah. Mereka yang dimampukan. Jadi kita ini menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Tapi Abah mengajarkan bahwa perjalanan kita ini perjalanan yang menyenangkan. Buktinya kita happy-happy terus gitu kan. Kayak manakib ini kan sebenarnya kita happy-happy. Ya sederhana tapi kita bahagia, kita tenang gitu. Jadi saya yakin Ikhwan Ahwat kalau sudah rajin ikut manakib, apakah yang online ataupun yang darat itu, 1-2 hari gak kedengeran tanbih, 1-2 hari gak kedengeran tawasul, itu udah gelisah gitu ya, udah kosong. Gak kedengeran salawat Bani Hasyim gitu. Jadi ini salah satu nikmat ya saya kira yang Allah berikan, sehingga membuat kita selalu masuk ke dalam benteng Allah. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya selamanya, bil karomah wal barakah pangkasa abaos. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.